Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Dita Ariffinanda dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 14. Di sini saya akan melanjutkan materi pembelajaran fikih tentang sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Yuk simak videonya. Sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Nah, untuk yang kita bahas kali ini itu ada dua, yaitu sumber hukum Islam yang muttafaq dan juga sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Dan yang muttafaq itu sendiri ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada Al-Hadis, yang ketiga ada Ijma, yang keempat adalah Qiyas. Dan yang sumber hukum Islam mukhtalaf itu ada beberapa nih. Yang pertama ada Ikhtisan, yang kedua ada Ijtihad, yang ketiga ada Masalihul Mursalah, yang keempat ada Urf, yang keenam ada Syar'u man qablana, yang ketujuh ada Saddus Jariyah, yang kedelapan ada Mazhab Sahabi, yang ke-9 ada Dalalatul Ikhtiran. Yang pertama, sumber hukum Islam muttafaq. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Dasar hukum kehujahan Al-Quran terdapat dalam surat An-Nisa ayat 105. Menurut bahasa etimologi, Al-Quran berasal dari kata artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah terminologi, Al-Quran adalah kalamullah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dengan bahasa Arab, ditulis secara mutawatir, dibaca bernilai ibadah, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan yang kedua yaitu hadis. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, dibicarakan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara' ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Macam-macam hadis ada 3, yaitu ada hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis taqriyah. Dan yang ketiga yaitu ijma. Ijma artinya kesepakatan bulat dari sejumlah mujtahid ijma. Ijma dibagi 2 macam, yaitu ijma syarih dan juga ijma sukuti. Ijma syarih yaitu ijma yang memaparkan pendapat banyak ulama secara jelas dan terbuka, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Sedangkan ijma sukuti yaitu sebagian mujtahid memaparkan pendapat-pendapatnya secara terang dan jelas mengenai suatu hukum, suatu peristiwa melalui perkataan atau perbuatan. Dan yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Rukun qiyas. Rukun qiyas itu ada 4. Yang pertama ada kejadian, yang kedua ada kejadian yang telah ada ketentuan hukumnya, yang ketiga yaitu ilat, yang keempat adalah hukum asal. Kejadian adalah peristiwa, perbuatan, tindakan yang tidak ada hukumnya atau belum jelas hukumnya, baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Untuk kejadian yang telah ada ketentuan hukumnya, yaitu baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah, disebut asal atau disebut juga miqis alaih, yaitu sesuatu yang akan dikiaskan kepadanya, atau musabbahin, yaitu sesuatu yang akan diserupakan dengannya. Dan yang ketiga yaitu ada ilat. Ilat yaitu sesuatu sifat yang menjadikan dasar hukum pada asal. Sifat ini pula yang harus ada pada far'un. Haramnya minum khamar adalah asal karena ada nas yang menyatakan itu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fajtani bu, yang artinya maka jauhilah, karena sifatnya memabukkan. Dan yang terakhir yaitu hukum asal. Hukum asal yaitu hukum sesuatu kejadian yang sudah disebutkan dan akan ditetapkan bagi far'un karena sama sifatnya ilat. Suatu sifat dibuktikan, yaitu mundobin, dapat dibatasi secara pasti sama antara asal dengan far'un, serta munasabah, yaitu dugaan kuat bahwa sifat tersebut merupakan alasan hukum pada asal. Dan yang selanjutnya yaitu macam-macam qiyas. Yang pertama ada qiyas aula, yaitu qiyas yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum-hukum cabang, memiliki nilai yang lebih utama daripada hukum ada pada al
mursal. Misalnya, berkata kepada kedua orang tua dengan mengatakan buset, atau kata-kata lain yang semakna dan menyakitkan. Dan yang kedua yaitu qiyas musawi, yaitu qiyas yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum yang ada pada asal dan hukum yang ada pada cabang nilainya sama. Contoh, keharaman memakan harta anak yatim berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 4. Dan yang terakhir yaitu qiyas adna, yaitu qiyas yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum cabang nilainya lebih lemah daripada hukum asal. Sebagai contoh, mengkiaskan hukum apel kepada gandum dalam hal riba fadl, riba yang terjadi karena adanya kelebihan dalam tukar-menukar antara dua bahan kebutuhan pokok atau makanan. Sumber hukum Islam mukhtalaf. Sumber hukum Islam mukhtalaf yang pertama yaitu istihsan, yaitu menganggap baik, sedang menurut istilah ahli usul yang dimaksud dengan istihsan yaitu berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali atau jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas khafi sama-sama, atau dari hukum kuli atau umum kepada hukum yang bersifat istisna, pengecualian, karena ada dalil syara' yang menghendaki perpindahan itu. Dari pengertian di atas jelas bahwa ikhtisan itu ada dua, yaitu menguatkan qiyas khafi, yang kedua mengecualikan sebagian hukum kuli. Dan yang kedua yaitu istihab. Yang dimaksud dengan istihab ialah mengambil hukum yang telah ada atau ditetapkan pada masa lalu dan tetap dipakai hingga masa-masa selanjutnya. Sebelum ada hukum yang mengubahnya, misalnya seseorang ragu-ragu apakah sudah wudu atau belum. Dalam keadaan seperti ini, ketentuan hukumnya berpegang kepada belum wudu, karena hukumnya asal adalah belum wudu. Dan yang ketiga yaitu masalihul mursalah. Masalihul bentuk jamak dari musalahah, artinya kemaslahatan atau kepentingan. Mursalah berarti terlepas. Dengan demikian musalihul mursalah berarti kemaslahatan yang terlepas. Maksudnya ialah menetapkan hukum berdasarkan kepada kemaslahatan, yaitu manfaat bagi manusia atau menolak kemadaratan atas mereka. Al-Khawarizmi menyatakan bahwa maslahah ialah menjaga tujuan syara' dengan jalan menolak mafsadat, kerusakan atau madharat dari makhluk. Yang selanjutnya satu zariyah. Kata satu artinya tutup, sedangkan kata zariyah artinya jalan. Berarti satu zariyah adalah menutup jalan. Menurut istilah ulama ushul fiqih, bahwa yang disebut dengan satu zariyah ialah al-mas'alatul lati yudhahiru hal ibahatu wa yutawassalu biha illa fi'li muhdur. Artinya masalah yang lahirnya boleh mubah, tetapi dapat membuka jalan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan demikian satu zariyah berarti melarang perkara-perkara yang lahirnya boleh, karena ia membuka jalan dan menjadi pendorong kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti melarang permainan judi tanpa uang. Dan yang keempat al-urf. Yang dimaksud dengan al-urf yaitu segala sesuatu yang sudah saling dikenal dan dijalankan oleh suatu masyarakat dan sudah menjadi adat istiadat, baik berupa qauli atau perkataan maupun amali perbuatan. Menurut ahli syar'i bahwa antara adat istiadat dengan urf amaliyah itu tidak ada bedanya. Contoh, urf qauli ialah orang yang telah mengetahui bahwa kata ar-rajul itu untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Contoh urf amali ialah jumlah beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dan tidak mengucapkan sighat akad jual beli. Itu syar'u man qablana. Yang dimaksud dengan syar'u man qablana ialah syariat yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kita, yaitu ajaran agama sebelum datangnya agama Islam. Pada dasarnya syariat yang diturunkan untuk dijadikan pedoman hidup manusia sejak dahulu hingga masa-masa selanjutnya bersumber dari satu, yaitu Allah. Namun karena masa turun dan keadaan pemakaian berbeda, maka ketentuan-ketentuan dalam syariat itu juga mengalami penyesuaian. Dan yang terakhir yaitu ada mazhab sahabi dan juga dalalatul ikhtiram. Mazhab sahabi yaitu
dimaksud dengan mazhab sahabi ialah fatwa-fatwa para sahabat mengenai berbagai masalah yang dinyatakan setelah Rasulullah SAW wafat. Fatwa-fatwa para sahabat di atas bisa terjadi pada dua masa, yaitu pertama, ketika Rasulullah masih hidup dan selanjutnya dijadikan ketetapan Rasulullah SAW dengan sebutan hadis takrir. Yang kedua, setelah Rasulullah SAW wafat, berarti berdasarkan ijtihad mereka sendiri, hal ini terbagi menjadi dua, yaitu hasil ijtihad yang mereka sepakati atau disebut dengan ijma' sahabi, dan hasil ijtihad yang tidak mereka sepakati. Dalalatul ikhtiran. Yang dimaksud dengan dalalatul ikhtiran ialah dalil-dalil yang menunjukkan kesamaan hukum terhadap sesuatu yang disebut bersamaan dengan sesuatu yang lain. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.